Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat dan kesempatan hadir di masjid Fastabiqul Khairat ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini di bulan Ramadan yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita keberkahan dan kemuliaannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kemuliaannya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 244 sampai 245. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep kematian, bahwa kematian itu pasti akan terjadi pada manusia dan makhluk hidup. Tidak bisa manusia lari dari kematian, walau mereka bersembunyi di bangkar supaya selamat dari malaikat maut. Semuanya al-mautul ladzi tafirruna innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian hindari itu pasti akan mendatangi kalian. Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa selamat dari kematian itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apalagi nanti di hari kiamat tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara manusia yang tidak bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan. Nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat tenaga, pikiran, nikmat hidayah yang Allah berikan banyak
yang tidak bersyukur. Pada ayat 244 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waqatilu fi sabilillah. Dalam kehidupan tidak hanya kita sekedar soleh secara pribadi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mesti juga berjuang fi sabilillah. Waqatilu, dan berperanglah kalian semuanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui dengan teliti. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita, waqatilu, berperang. Pada zaman Rasulullah SAW dulu berperang. Berjuangnya dengan cara menolak kezaliman, menangkis segala mara bahaya yang mengancam kaum muslimin. Dalam kondisi sekarang ini, waqatilu bisa dimaknai dengan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan potensi, segala potensi yang kita miliki. Berjuang menegakkan agama Allah bisa dengan kekuatan, tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan kekuasaan, bahkan dengan harta. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga bisa dengan pena, bisa dengan cerita, bisa dengan tausiah, bisa dengan nasihat-nasihat, bisa juga dengan ngobrol santai. Itu juga adalah bagian dari perjuangan menegakkan agama Allah jika kita niatkan li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah. Jadi inilah esensi dari setiap perjuangan atau eksistensi dari keberadaan seorang muslim di muka bumi ini. Tidak hanya sekedar hidup beribadah, tapi juga memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah SAW, sebenarnya kalau Nabi Muhammad SAW doanya mustajab. Pasti mustajab doanya Nabi. Lalu Nabi yang mendapatkan wahyu. Begitu juga dengan para sahabatnya. Bahkan sudah mendapat jaminan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, ada 10 sahabat yang sudah mendapatkan kabar gembira pasti masuk surga. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tetap berjuang di jalan Allah? Bahkan belasan kali Nabi SAW mengikuti peperangan. Begitu juga dengan para sahabatnya. Nah, ini ini adalah bagian dari bukti seorang muslim, seorang mukmin yang komitmen dengan imannya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan bukan hanya berjuang melawan hawa nafsu, tapi berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan itu tidak mesti dengan perang, tapi dengan akhlak, dengan perilaku yang baik, dengan potensi yang kita miliki. Apa saja bentuk potensi-potensi yang kita miliki, kita manfaatkan, kita berdayakan dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 245, di sini adalah bagian dari perjuangan juga. Allah Subhanahu wa taala katakan, man zalladzi yukridullaha qardan hasana. Siapa orang yang yukrid, memberikan, yang mau memberikan kepada Allah qardon hasana, pinjaman yang terbaik. Siapa, kata Allah, orang yang siap dan mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang terbaik. Apa makna pinjaman yang terbaik ini? Maknanya adalah
orang yang berjuang di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, potensi yang dia miliki di jalan Allah, maka itu disebut qardon. Qardon hasanah, pinjaman yang terbaik. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala seakan-akan meminjam harta, kekuasaan, jabatan yang kita miliki. Jadi seakan-akan Allah meminjam harta kita, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dikatakan oleh para ulama karena sebagian dari kaum muslimin itu tidak bisa secara otomatis mengeluarkan hartanya kecuali ya menggunakan istilah-istilah bisnis. Ya, menggunakan istilah-istilah bisnis. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanah. Man dzalladzi, siapakah orang yang yuqridullah, memberikan pinjaman kepada Allah, qardon hasanah, pinjaman yang terbaik. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala yudha'ifahu. Yudha'if apa? Melipat gandakannya baginya at'afan katsirah, dengan kelipatan yang banyak. Nah, ini luar biasa. Dengan kelipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqbidu, mengambil harta itu, wa yabsutu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah dikembalikan. Jadi semua harta yang kita miliki pada hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melipatkan harta orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah 261. At'afan katsirah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya seperti apa harta yang dia infakkan itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kama salihabbatin, seperti satu biji, satu benih, satu biji yang ditanam, ambatat sab'a sanabila. Kalau kita bisa contohkan seperti biji padi, benih, satu benih biji padi itu ditanam, lalu dia memunculkan, menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Nah, biasa kalau kita pernah bertani, ya, nanam padi, dia memang satu biji itu, tapi tangkainya banyak. Digambarkan di sini ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya itu ada berbuah 100 biji. Jadi tangkai satu benih ditanam, tumbuhnya 7 tangkai,
setiap tangkainya ada 100 biji. Kalau 7 tangkai 700 biji. Dan ini luar biasa, dia perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Harta yang kita infakkan di jalan Allah akan tumbuh berkembang. Tidak akan berkurang. Maka dalam hadis sebutkan mana qasad malun min shadaqatin. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, infak, sedekah yang kita keluarkan. Tidak akan keluar. Digambarkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Hartanya yang dilipat gandakan, bukan hanya pahalanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih lagi liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Ini luar biasa. Apa yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan ya harta kita. Bahkan dalam surah Saba ayat 39. Surah As-Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan wahai Nabi Muhammad, inna rabbi sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi, memberikan kelebihan harta dari hambaku. Wa yaqdiru lah, dan Allah memberikan ya kesempitan harta kepada orang yang Allah kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Masya Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan, surah Saba ayat 39. Apa yang kalian infakkan dari harta, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Bukan hanya pahala ini, memang kelipatannya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki yang terbaik. Ini luar biasa ayat-ayat yang membicarakan tentang hal ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang berpikir ini harta saya. Kan gitu kan? Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala dibantah. Silakan buka dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 19. Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta kalian, haqqun, ada hak orang lain, ada hak orang lain. Siapa itu? Lis-sa'ili, bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mendapatkan bagian. Mungkin tak dapat harta warisan, dia yang tidak dapat harta rampasan perang kalau zaman dulu, dan dia tak punya pekerjaan. Jadi harta kita itu di dalamnya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ini. Untuk mereka ini. Jadi begitulah sunnatullahnya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua
Yang kita sampaikan ini man zalladzi yuqridullaha qardan hasana, ini adalah harta yang kita miliki. Lalu harta ini ada harta yang dikeluarkan karena memang haknya orang-orang yang meminta-minta atau orang yang tidak mampu. Yang kedua, harta kita keluarkan yang hukumnya wajib. Itulah yang disebut dengan harta zakat. Harta yang kita keluarkan. Ada yang kita keluarkan cuma-cuma, itu namanya infak sedekah atau wakaf. Yang wajib kita keluarkan adalah zakat. Nah, zakat ini ada dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang zakat yang dikeluarkan dari setiap jiwa yang hidup mendapati Ramadan. Kalau misalnya ada ibu-ibu hamil, dia melahirkan pada Ramadan yang ke-30. Ini hari terakhir tuh. Hari terakhir Ramadan misalnya, tanggal 30. Lahirnya asar, sebelum maghrib, masih mendapati waktu Ramadan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi orang yang hidup mendapati bulan Ramadan. Kalau ada yang seorang hamba hidup 1 hari sebelum Ramadan, apakah wajib dizakati? Tidak wajib dizakati. Kalau dia 1 hari Ramadan meninggal dunia, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan besarannya berapa? 2,5 kilo makanan pokok, qut al-balad. Kalau Nabi dulu kurma, karena makanan pokoknya kurma atau gandum. Kalau di Indonesia beras. Kalau dikatakan Nabi pakai beras, enggak pernah Nabi pakai beras. Makanan pokok kita itu adalah beras atau nasi? Beras berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana kalau zakat fitrah ini dikeluarkan pakai nilai? Nilai uang, rupiah atau dolar. Bagaimana? Boleh tidak? Ya, hukumnya boleh menurut sebagian ulama, khususnya ulama Imam Hanafi. Karena tidak semua orang nanam padi kan? Tidak semua orang nanam padi. Ya. Yang menjadi ini adalah ketika kita bayar zakat. Kita ketika membayar zakat fitrah itu biasanya pakai beras, ada pakai duit tapi juga ada pakai beras. Itu yang menjadi kendala juga. Kendalanya apa? Hasil yang saya temukan dari web. Apa ini? Nah, misalnya panitia menyiapkan, tidak tahu kalau di sini seperti itu atau tidak. Baskom dikasih beras.
Lalu kemudian ada yang mau bayar zakat. Nah, ayo pegang berasnya kan. Nah, harus beras juga. Ini satu orang pertama gitu juga. Padahal itu 3 kilo saja kan berasnya. Nanti orang kedua gitu juga, yang ketiga begitu juga. Pertanyaannya itu berasnya siapa? Nah, nah berasnya beras apa? Kalau kita misalnya beli beras itu, berarti kan hak miliknya orang lain. Jadi sebenarnya kalau pakai beras, pakai apa? Uang, ya langsung uang saja, akadnya gitu. Ya, kecuali panitia menyiapkan beras, nah ini beli sekian, lalu kemudian itu yang diserahkan. Nah, supaya maksud saya jelas akadnya, berarti akadnya apa? Karena dalam membayar zakat kan tak pakai simbol kan? Ya, yang dipegang. Nah, bisa bawa berasnya, nah, bisa juga langsung uangnya. Nah, kalau panitia menyiapkan satu baskom ini, dia akadnya pakai uang atau pakai beras? Hah? Saya bawa duit nih, lalu kemudian datang ke masjid, lalu saya mau zakat. Nah itu ketika akad dengan panitia pakai beras. Nah kira-kira saya ini akadnya pakai uang atau pakai beras? Lalu pertanyaan, kalau pakai beras, berasnya siapa? Nah itu. Nah itu yang perlu ini. Yang pertama zakat fitrah. Nah, ini wajib dikeluarkan zakat fitrah. Nah, karena ini wajib. Ya, kewajiban zakat fitrah ini disilakan buka. Ya. Silakan dibuka surah ya, At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103. Itu ayatnya zakat. Khudz min amwalihim, khudz, ambillah min amwalihim, dari harta sebagian, jangan semuanya, zakat itu semuanya, enggak. Min saja, pakai sebagian. Nah, dikatakan khudz ini memang ini harus ada kebijakan pemerintah, penguasa. Min amwalihim, ambil dari harta masyarakat, sodakotan. Sodakoh ini maknanya adalah zakat, bukan sodakoh biasa itu. Nah, tujuannya adalah tutohiruhum. Jadi zakat yang kita keluarkan itu mensucikan harta kita dan jiwa kita. Jiwa dan harta kita. Yang membersihkan ya, harta kita dan membersihkan jiwa kita. Wa tuzakkihim biha. Ini mentazkiyah. Nah, ini harta yang mungkin ada yang abu-abu, ya kan? Nah, ini bisa kita sucikan dengan ini. Tapi kalau ya sudah jelas hasil dari haram, maka tidak sah dikeluarkan zakatnya. Ya kan? Nanti kalau bicara tentang zakat mal. Nah, ini mencakup sebenarnya khudz min amwalihim shadaqatan. Ini mencakup zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta. Untuk membersihkan harta kita, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa kita. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Wa sholli alaihim. Nah, maka diperintahkan juga, maka disunnahkan ketika orang mengeluarkan zakatnya didoakan. Nah, didoakan. Itu sunnah hukumnya. Wa sholli alaihim. Panitia misalnya, doakan.
yang terbaik. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kalian itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Makbul. Ya kan? Doa-doanya. Ya kan? Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, kewajiban yang kita keluarkan tadi ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Yang wajib ada dua, yaitu zakat fitrah. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Adalah orang yang hidup mendapati bulan Ramadan. Nah, berapa besarannya? 2,5 liter atau kilo. Mana banyak liter dengan kilo? Ya, liter atau kilo? Lebih banyak kilo daripada liter. Nah, yang kedua, harta yang kita keluarkan juga itu adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta kita. Zakat mal adalah zakat harta. Harta seperti apa? Paling tidak 7 item harta yang, atau 7 jenis harta yang wajib zakat. Di antaranya yang pertama adalah zakat mal. Zakat harta ini pendapatan profesi. Ya. Ini ulama kontemporer itu mengatakan hukumnya wajib dizakati. Yaitu seperti dokter, konsultan, YouTuber sekarang bahkan miliaran. Ya kan? Lalu apa? Pengacara. Ya kan? Sekali sidang 1 M. Misalnya. Nah, dihitungnya dari mana? Dari kotornya. Dia mendapatkannya. Nah, nisab. Nah, syaratnya ada 2. Mencapai nisab dan mencapai haul. Mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimal hartanya. Nah, batas minimal harta dihitung setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Kira-kira sekarang harga emas berapa? Anggap 1 juta. Kalau 1 juta berarti kita punya harta senilai 85 juta, 85 gram setara dengan 85 juta rupiah. Simpanankah atau apa? Nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Berapa kira-kira? 1,9. 10% Pak ya? Ya, 85 juta. Berapa? Hah? Oh, 100. Tidak sampai 1 juta. Betul enggak? 2 juta 125. Nah, itu. Ya. Masih banyak tuh sisanya kan? 2,5%-nya. Itu ya profesi. Nah, kalau profesi ini cara menghitungnya ada bisa setiap bulan atau setiap tahun. Pertama nanti mencapai nisab, yang kedua mencapai haul. Haul itu 1 kali putaran 1 tahun bulan Hijriah. Nah, ini tergantung kita mulainya dari mana. Tapi kalau agak-agak sulit ngitungnya dari mana, udah Ramadan ketemu Ramadan. Nah, itu kan lebih enak tuh. Ramadan ketemu Ramadan. Ya, selama
Kalau belum sampai nisab, belum wajib zakat. Atau nisabnya sampai, tapi haulnya belum sampai. Haul mencapai 1 tahun hijriah, putaran 1 tahun hijriah. Bulan Ramadan ketemu Ramadan tahun depannya. Nah, itu adalah haul. Ya. Kemudian dari yang kedua, perusahaan. Nah, ini juga kena wajib zakat. Seperti bank syariah, rumah sakit. Nah, itu wajib. Berapa nisabnya? 85 gram emas juga. Nah ini apa namanya? Kena wajib. Yang ketiga, hasil investasi. Hasil investasinya seperti apa? Saham syariah, sukuk, penyertaan modal di sektor real. Ini juga sama, senilai 85 gram emas. Kemudian perdagangan. Nah, ini juga sama, kena wajib zakat. Syaratnya tetap mencapai nisab, mencapai haul. Seperti jualan pakaian, makanan, dan komoditi lainnya. Jadi yang dihitung bukan hasilnya, tapi stoknya juga dihitung. Stoknya. Misalnya minimarket nih, belum terjual banyak nih. Nah, itu dihitung, itu harta kita juga yang berkembang. Yang berkembang dia. Apalagi kalau punya seperti yang kelima nih, hasil sewa. Hasil sewanya seperti kos-kosan, ruko, atau rental kendaraan. Nah, ini juga sama, wajib dikenakan zakatnya. Hasilnya berapa? Mencapai nisab, setara dengan 85 gram emas, dan dalam waktu 1 haul, 1 tahun hijriah. Kemudian berikutnya hasil pertanian, seperti padi, kelapa sawit, dan perkebunan. Nah, yang punya kelapa sawit, nisabnya senilai 85 gram emas, dan mencapai 1 tahun haul. Nah, kemudian juga yang punya emas. Nah, catatan yang tidak terkena wajib zakat adalah rumah yang ditempatkan sendiri. Yang ditempati sendiri. Jadi bukan untuk bisnis. Memang mau sebesar apapun, mau senilai berapapun, rumah itu tidak wajib zakat. Kendaraan juga sama, kendaraan selama dipakai untuk pribadi. Tapi kalau beli rumah tujuannya untuk bisnis, jual beli rumah, properti, maka wajib nak zakat. Karena syarat nanti harta yang kita wajib zakati itu adalah yang berkembang. Nah, dalam yang dibisniskan. Kalau yang dia dipakai emas, ibu-ibu punya beli emas, kalung, anting, ya antingnya 0,5 kilo misalnya kan. Mas gitu. Kalungnya 0,5 kilo, 1 kilo dia. Nah, maka selama itu perhiasan tidak kena. Nah, kalau dipakai. Tapi kalau dia beli dalam rangka investasi, itu kena tuh. Tetap ngitungnya 2,5%. Nah, itu kira-kira gambaran dari harta-harta ya yang kita keluarkan. Nah, kita berikan kesempatan diskusi, tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Itu tidak kena zakat. Ya, karena itu kan memang tidak dibisniskan. Ya, tidak berkembang. Sama seperti kita punya tanah nih, di sini 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, tapi memang tidak dibisniskan. Itu tidak terkena zakat. Tapi kalau jual beli tanah, dapat dia. Nah, wajib zakat. Nah, seperti itu. Dia syaratnya berkembang. Apakah ini misalnya beli tanah tapi waktu pada saat kita akan itu bukan yang kita dikatakan berapa punya anak untuk investasi. Judul investasi ini kan judulnya jelas investasi. Jadi artinya
rumah atau tanah yang kita beli ini akan kita jual pada saat harganya bagus. Iya. Tapi itu kan tidak dijual belikan kan. Nah, nanti itu kalau ditanami, nah ditanami buah, ditanami sawit, nah hasilnya yang kena zakat. Atau pas dijual itu juga sama. Ketika dijual mendapatkan hasil baru bayar zakat. Kan banyak juga orang yang kadang secara finansial tak banyak, tak punya kan, tapi tanahnya banyak. Tapi tanahnya tidak dijual belikan. Nah, itu ada. Tapi dia tidak terkena wajib zakat. Silakan, ada yang lain? Silakan, Bu. Kita punya anak yang sudah bekerja, jadi kita masih mampu mengeluarkan zakatnya. Apakah gugur kewajiban anak saya membayar zakat? Ya, zakat ini zakat fitrah maksudnya ya. Ya, kalau zakat fitrah ini boleh dibayarkan oleh orang lain. Asalkan dia dikasih tahu saja. Boleh dibayarkan oleh orang lain. Misalnya kita anak membayarkan zakat orang tua kita. Nah, itu boleh. Atau saudara kita, atau bahkan tetangga kita boleh. Bahkan bayi, makanya bayi baru lahir di bulan Ramadan itu tetap wajib zakat. Dan dia tidak bisa menzakati dirinya sendiri kan. Dizakati oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah mampu itu masalah teknis ini saja. Kalau sudah mampu itu tinggal kasih tahu. Sekarang zakatnya dah zakat sendiri saja karena sudah mampu kan ya, tinggal sampaikan begitu. Ya Bu, silakan Bu. Tabungan untuk anak sekolah juga sama Bu, itu juga kena zakat. Ya, kalau mencapai nisab setara 85 juta, 85 gram, ya 85 juta, kemudian selama 1 tahun sudah terkumpul segitu. Mau untuk anak sekolah atau mau bangun rumah ke depannya, itu pribadi itu sama, kena wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Kalau barang seperti kalau di Arab itu kan gandum, itu gandum itu masih belum bentuk tepung atau masih berbuah selalu gandum. Jadi saya ambil kesimpulan, saya sih belum pernah ketemu kalau di Indonesia nya kalau orang menunjukkan padi Pak. Padi kalau orang punya mesin sendiri dia dibikin. Kalau misalnya tidak punya mesin, tidak punya apa? Anda kata terjadi kan? Apakah itu boleh padi dihitung seperti beras? Ya, padinya boleh Pak. Boleh kita mengeluarkan zakat mal, misalnya petani nih panen. Nah, jadi dikeluarkan 523 kilo minimal. Ada yang mengatakan 550 kilo. Kalau sudah panen segitu, itu syarat nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya berapa? 5%. Kalau ya 1/5 itu kalau tidak diairi. Kalau ini dirawat, pupuk dan sebagainya 10%. Nah, semacam itu. Itu Pak ya. Ya, silakan Pak. Kalau perusahaan itu omset atau profit yang dikenain zakat. Maksudnya kalau omset itu kan belum dikasih gaji segala macam operasional, apa itu langsung dijakatin atau setelah dipotong itu terus jadi laba, baru labanya itu? Labanya. Iya. Iya. Karena kan itu harus dikeluarkan tuh kan. Harus dikeluarkan, setelah itu itulah hasilnya. Nah, ini dulu Bu ya, nanti baru Ibu ya. Saya punya emas 90 gram. Tahun ini sudah saya zakati, tahun berikutnya itu tetap 90 gram, tahun berikutnya tetap zakati. Iya, itu berlaku setiap tahun Pak. Oh, bukan seumur hidup sekali. Jadi setiap misalnya tahun ini 90 gram. Tahun depannya 90 kena lagi.
Gitu. Karena itu namanya harta berkembang. Nah, Bukan nilai yang sesuai progresif gitu. iya. Iya. Betul. Kalau digadai, Kalau digadai, itu juga sama. Itu masih milik kita. dikenai juga tetap. Dikenai. Termasuk piutang itu kena juga. Misalnya nih, kita menghutangkan ke orang lain 100 juta. Itu masih harta kita. Nah, itu tetap wajib Kalau digadai emas ke itu gadai kena juga itu. kena. Itu masih harta kita. Milkun tam. Itu kalau kita tebuskan menjadi harta kita. Nah, seperti itu. Jadi hutang juga sama. Itu wajib kena zakat juga. Silakan, Bu. Saya pernah dengar di masjid zakat untuk pertanian itu Pak 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Nah itu yang menjadi zakat itu hasil dari palawida itu atau hasil dari uang jual dulu hasil pertanian? Iya. Hasil pertaniannya, Bu. Misalnya padi tadi tuh. Padi kalau dia dirawat, diairi, maka kan itu dikeluarkan apa modal ya, modal. Maka zakatnya lebih sedikit. Maka kenanya berapa? 5%. Tapi kalau sawah tak ada hujan, pokoknya tanam saja habis itu. Nah, dibiarkan nanti panen hasilnya. Maka tetap dia karena tidak mengeluarkan biaya kan. 10%. Nah, seperti itu. Hasilnya. Silakan, Pak. Kalau anak yang sudah terpisah dari kita, artinya anak itu sudah berkeluarga, tapi kemampuannya kita di bawah standar itu, boleh tidak? Ya, ini menarik. Zakat fitrah atau zakat mal tidak boleh disalurkan kepada orang yang menjadi kita wajib nafkahi. Yang kita wajib nafkahi, tanggungan nafkah kita. Contoh, pada orang tua membayar zakat kepada orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek. Itu karena apa? Masih wajib nafkah kita kepada mereka. Walaupun misalnya sudah pada mampu kan, tapi secara kewajiban tetap ada kewajiban. Kemudian ke bawah, kepada anak kita, kepada cucu, ini juga sama. Ini masih wajib nafkah. Nah, kemudian kepada istri. Istri juga sama, wajib nafkah. Atau istri pada suami juga sama. Itu tidak diperkenankan. Yang boleh itu sedekah atau hadiah kepada mereka. Penyalurannya tetap kepada 8 asnaf. Siapa 8 asnaf? Surah At-Taubah ayat 80. Nah, silakan buka surah At-Taubah ayat 80. Ya. Nah, betul enggak? Ya, silakan dibuka. Maaf, surah At-Taubah ayat 60. Maaf. Ayat 60. Ayat 60-nya. At-Taubah 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu diserahkan kepada siapa? Lil fuqara, pertama kepada orang fakir. Siapa orang fakir? Adalah orang yang tidak punya pemasukan sama sekali. Sangat-sangat kurang. Gitu, mungkin pemasukan cuma 20-30% dari 100%. Wal masakin, yang kedua adalah orang yang dimasakin. Masakin ini adalah orang-orang miskin. Siapa? Adalah orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencapai kebutuhan primernya. Belum menutupi kebutuhan primernya. Mungkin pendapatan dia ya 50%
dari 100% gitu, dari memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Wal amilin, yang ketiga amil. Amil itu orang yang diangkat untuk mengelola zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan muallaf. Muallafati qulubuhum, muallaf ini adalah orang yang hatinya dekat dengan Islam. Belum masuk Islam sebenarnya nih. Muallaf nih. Muallaf ini belum masuk Muallaf ini belum masuk Islam, tapi hatinya sudah tertarik pada Islam. Dikasihlah zakat supaya hatinya lunak. Itu muallaf. Kalau sudah masuk Islam, sebenarnya bukan muallaf namanya, Muslim. Makanya Pak sahabat Nabi tak ada sejarahnya Abu Bakar muallaf, Umar muallaf, Utsman muallaf, tak ada. Dia sudah masuk Islam ya Muslim. Nah, atau Muslim yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf itu sebenarnya istilah orang yang hatinya terpaut dengan Islam. Cuman sekarang istilahnya sudah menjadi umum, orang yang baru Islam disebut mu'alaf. Akhirnya mu'alaf walaupun mampu tetap ngantri juga. Itu mu'alaf, itu definisinya. Kemudian berikutnya yang kelima, al-ghorimin wa fir riqab. Riqab itu hamba sahaya. Sekarang sudah tak ada lagi. Wal ghorimin, orang yang punya hutang. Dia kaya raya misalnya, sebelumnya bangkrut, tak ada apa-apa. Ghorim, hutang banyak sana sini, tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya, maka dia wajib dibantu. Bukan orang yang punya hutang kredit mobil, kredit rumah, itu bukan itu. Walaupun hutang juga, itu kan. Nah, wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Yang utamanya waktu itu adalah para pejuang, ya, adalah yang sudah berjuang, mereka tak dapat apa-apa. Nah, ini fi sabilillah, nanti para ulama berbeda juga pendapat. Ada yang mengatakan oh ini setiap jalan-jalan kebaikan itu juga adalah bagian dari yang berhak menerima zakat ini. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Nah, terakhir Pak ya, terakhir ya. Pertama ini tentang perhitungan zakat profesi ini. Apakah setelah dipotong utang, misalnya dari 4 juta, punya utang 2 juta utang, apakah nanti setahun itu kita hitung yang 2 jutanya atau yang 4 jutanya itu? Yang dihitung kalau profesi kotornya Pak, kotornya, bukan bersihnya. Kalau bersihnya tak sampai-sampai nisabnya. Tapi yang di sini dilihat dia setara dengan 85 gram emas. Kalau misalnya gaji sekian 4 tadi itu kali 12 berapa? Belum nyampai berarti. Berarti kan setara 85 juta kan? Nah, kalau 44 masih belum nyampai. Berarti tidak wajib zakat. Gitu. Kalau pendapatan setiap bulannya 8 juta atau 10 juta kali 12 120 juta. Nah, itu baru kena 2,5%, bisa dikeluarkan setiap tahun atau setiap bulannya. Nah, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.